waktunya sebentar ya Pak ya. Oke, ada apa? Jadi maksud tujuan saya bertemu Bapak hari ini ingin belajar dari Bapak dan bertanya kepada Bapak tentang bagaimana selama ini Bapak membuat keputusan-keputusan Pak sebagai kepala sekolah kan. Apalagi kalau misalnya Bapak dihadapkan di situasi di mana ada dua kondisi itu yang sama-sama benar gitu Pak. Yang sama-sama benar tapi saling bertentangan. Nah, atau namanya itu dilema etika Pak. Ada dilema etika dalam pengambilan keputusan itu. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan kasus-kasus yang termasuk dalam suatu rujukan moral Pak? Wah, ini rumit memang ya. Artinya kebenaran itu hitam tidak, putih tidak kan? Si abu-abu ini memang panjang. Biasanya sih ketika kasusnya ada itu biasanya tidak bisa segera saya putuskan. Biasanya saya diendapkan dulu, maksud saya mulai merenung, saya tinjau dari beberapa sudut pandang lah kira-kira begitu. Kalau ada katakanlah kasus itu menimpa dua pihak, ya dua pihaknya saya minta penjelasan supaya saya mempunyai gambaran utuh dari pihak sana seperti ini, pihak sana. Maka saya bisa keputusannya seperti ini kira-kira. Oh gitu Pak ya. Jadi Ya. Bapak renungkan dulu, tidak langsung Bapak putuskan dan mendengar dari dua belah pihak gitu Pak ya. Oke, jadi misalnya Pak, kalau misalnya dihadapkan dari situasi dilema, misalnya dilema antara ingin menaati peraturan, tapi di sisi lain ada rasa kasihan gitu Pak. Dalam menghadapi situasi seperti itu, Bapak bagaimana Pak? Nah ini memang dalam hal ini kalau kita taat aturan gitu ya, kan ada unsur kemanusiaannya kan, kayak nggak tega ini. Biasanya sih saya tidak 100% taat aturan, tidak 100% juga mengalah demi kemanusiaan. Lalu biasanya yang kata-kata yang saya gunakan itu sebenarnya urusan saya bukan. Nah, kalau memang itu masalah itu ada di pihak sana, aturan yang begini, nah, lalu kan ada yang disebut kebijakan. Nah, kebijakan yang saya ambil itu apa kira-kira yang nyimpang dari aturan tapi tidak banyak-banyak. Ya, seminimal mungkin. Nah, Jangan keluar banyak dari aturan ya Pak ya. Tapi pasti ada, nggak mungkin lah kita aturan itu terus. Jadi kalau dari Bapak sendiri dalam mengambil keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan tadi, Bapak berpikirnya itu lebih ke hasil akhir atau berpikir pada peraturan atau berpikir kepada rasa peduli Pak? Kalau saya sih lebih pada ke global. Global itu ya rasa peduli termasuk akibatnya. Akibat itu kalau misalnya ada katakanlah kasusnya dengan orang lah ya, oke lah orang terselamatkan, tapi secara lembaga ini terselamatkan nggak? Nah, pertimbangannya itu kalau saya lembaga dulu, secara lembaga merugikan nggak? Kalau misalnya kita ambil contoh khusus saja lah, anak tidak naik kelas, pasti mereka ngurus bagaimana Pak kalau naik. Nah, oke kalau misalnya nih saya menolong anak menjadi naik kelas, tapi kan merugikan lembaga, itu nggak mungkin saya lakukan. Jadi lembaga itu saya dulukan, lembaga dulu baru anak. Kalau memang bagi lembaga itu merugikan, nggak mungkin. Oh iya. Jadi Bapak melihat ke hasil akhirnya ya, menerawang gimana kira-kira nanti akhirnya. Ya memang peduli benar kita peduli, tapi hasilnya nanti akan merugikan siapa gitu. Jadi sebenarnya tiga-tiganya ada ya Pak ya, Bapak melihat dari tiga-tiganya. Lalu langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan sebelum membuat keputusan Pak? Oh begini, biasanya sih kalau masalah-masalah spesifik kan, misalnya orang langsung datang ke tempat saya ya. Kalau saya melihatnya ini katakanlah ya dalam tanda kutip ringan, itu langsung saya putuskan sendirian. Tetapi kalau kira-kira masalahnya berat sekali kok kayaknya itu untuk pertimbangan, biasanya saya sudah punya rancangan keputusan, lalu staf yang lain saya kumpulkan, saya ceritakan kasusnya begini, misalnya data pendukungnya ini, saya mempunyai angan-angan keputusan saya seperti ini.
nanti bisa di stop. Itu ada mungkin didukung, mungkin ditolak, mungkin diberi alternatif lain. Nah, disitulah kami diskusi lagi. Gitu ya Pak ya. Untuk sesuatu yang bisa langsung diputuskan. Ya, artinya kami tahu itu enggak langsung. Ya, tapi untuk yang sedikit butuh pemikiran lagi, meminta bantuan dari para staf ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif. Ini gimana ya? Kalau itu personal ya, dilema etika itu tergantung lawan bicara lah kalau bicara ya. Kalau orang yang itu enak diajak ngobrol sih pengennya saya memahami kasus dia juga memahami posisi saya. Artinya enak kita ngobrol, lalu mari kita cari jalan tengah. Tapi itu kan sulit biasanya, karena orang berkasus itu cenderung mereka juga mau dibenarkan kan, minta dibenar. Itu yang paling sulit di situ sebenarnya. Jadi membuat bahwa saya itu sebagai orang luar sebenarnya, tetapi orang luar itu kan memandangnya lebih jelas. Tetapi pihak yang mau kita beri saran itu yang repotnya, belum tentu dia mau menerima. Karena biasanya orang-orang berkasus itu butuh seseorang yang mendukung, bukan seseorang yang mengadili. Jadi Bapak juga masih bingung ya, lebih efektif yang mana? Apakah Bapak sebagai orang di luar atau orang ketiga atau sebagai yang mau mendukung gitu Pak ya? Kalau saya sih cenderungnya pengennya sih sebagai orang luar yang melihat kasus dengan jelas. Tetapi orang-orang bermasalah itu kan biasanya minta dukungan. Nah itu yang merepotkan sebenarnya. Bukan bingungnya sih, repot untuk menjelaskan bahwa pemikiran saya begini. Kalau orang itu mau diajak kerjasama sih biasanya benar. Nah berarti itu ya yang menjadi tantangan Bapak ya dalam pengambilan keputusan. Bila Bapak dihadapkan oleh permasalahan atau dilema etika itu, apakah Bapak punya prosedur dalam penyelesaiannya atau jadwal tertentu atau langsung menyelesaikan di tempat sama kayak tadi ya pertanyaannya? Oh ya tergantung berat kecilnya. Kalau berat itu biasanya saya gini loh. Misalnya hari ini saya dengar sesuatu atau ada orang yang mengumpulkan sesuatu, itu mulai saya berpikir bagaimana. Lalu biasanya sih karena saya bangun selalu pagi-pagi itu saya berdoa dulu, lalu sambil semua informasi itu kan sudah terolah di kepala saya. Saya biasanya duduk diam, saya sambil alternatifnya. Nah, besok ketika ketemu lagi saya sudah punya pemikiran. Biasanya begitu. Prosedurnya tidak bagus sih, tapi lebih pada intuisi lah katakan. Intuisi ya. Karena saya memang betul-betul meluangkan waktu. Kan pagi itu kita badan sudah fresh, dunia belum sibuk, jadi itulah saat tepat bagi saya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau itu secara spesifik orang gitu ya, saya belum. Artinya karena saya mungkin belum banyak terlibat kasus yang betul-betul rumit gitu ya. Biasanya sih kasusnya masih kata-kata sederhana, masih dalam jangkauan saya. Mungkin kalau jangkauan saya itu menjadi harus lebih panjang, nah mungkin saya butuh seseorang. Tapi kalau yang selama ini saya alami sih belum. Artinya masih dalam jangkauan saya. Kalaupun koordinasi juga masih orang-orang sekitar saya. Orang-orang sekitar. Ini ya Pak ya Mas ya. Dari semua yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Kalau itu sih apa ya? Namanya dunia nggak ada yang sederhana lah gitu aja lah. Pasti banyak masalah, tapi juga jangan lupa kalau masalah itu disampaikan rasanya nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Yang repot tuh ketika masalah itu hanya dipendam masing-masing. Intinya kalau dikemukakan, dicari jalan keluarnya, maksudnya sih nggak ada. Itu saja kalau saya. Ya Pak, terima kasih ya Pak atas pembelajarannya. Saya bisa dapat inspirasi banyak dari Bapak. Semoga dari pembelajaran ini saya punya gambaran di mana nanti kira-kira dalam membuat keputusan-keputusan. Terima kasih Pak atas waktunya. Selamat siang. Selamat siang.
pagi semuanya. Saat ini saya sedang bersama Bapak N. Suseno, yaitu Kepala SMK Saverius Palembang. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Bu Dona. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya Pak ya. Tidak apa-apa, Ibu. Senang sekali bisa bertemu dengan Ibu. Mungkin ada yang bisa saya bantu Ibu. Pak, jadi maksud dan tujuan saya ingin bertemu dengan Bapak hari ini adalah saya ingin belajar dan bertanya kepada Bapak tentang bagaimana selama ini Bapak membuat keputusan-keputusan sebagai kepala sekolah Pak. Terlebih lagi jika dihadapkan dalam situasi dilema etika atau bujukan moral. Apakah boleh Pak saya bertanya dan belajar dari Bapak? Dengan senang hati, Bu. Semampu saya akan mencoba membantu. Terima kasih ya Pak ya. Pertanyaannya ini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral? Baik, Ibu. Dalam setiap melangkah melakukan tugas-tugas, saya selalu berupaya untuk mengembalikan kepada aturan-aturan. Jadi saya bekerja itu atas dasar aturan-aturan yang sudah ditetapkan di lembaga ini. Maka saya melihatnya itu dari segi aturan yang berlaku. Apabila satu kasus tersebut melanggar aturan atau apalagi itu melanggar hukum, maka sudah tentu yang benar itu nanti akan melawan yang salah. Nah, terkait dengan itu, saya mencoba dulu memahami dilema etika itu apa sebenarnya. Lalu bujukan moral itu apa? Dalam benak saya kalau namanya dilema etika itu ya suatu situasi di mana seseorang itu sedang dihadapkan pada sebuah pilihan yang sulit karena mungkin itu bertentangan dengan implikasi moral, bertentangan dengan nilai-nilai yang mungkin berlaku. Nah, terkait dengan itu mungkin saya harus mengambil sebuah keputusan yang agak sulit kalau seperti itu kan. Saya contohkan begini, saya selaku kepala sekolah tiba-tiba dihadapkan persoalan anak yang mengeroyok siswa di sekolah ini misalkan begitu. Secara etika, tugas saya sebagai kepala sekolah adalah membina anak ini. Harusnya anak ini dibina supaya menjadi lebih baik. Tetapi kalau sudah melewati proses dan itu harus menyelamatkan orang banyak, mungkin satu saat saya harus mengambil sebuah keputusan di mana satu anak yang seperti ini harus dikorbankan, tidak apa-apa, harus dikeluarkan, gitu, demi untuk menyelamatkan sekolah dan lembaga. Tapi upaya apapun kita tetap akan tempuh untuk jalur-jalur yang terbaik untuk anak ini. Yang kedua, kita harus lihat juga konteks kata bujukan moral. Itu situasi seseorang dihadapkan pada tekanan atau pengaruh yang mungkin pengaruh dari pihak luar atau orang lain yang mungkin juga terkait dengan nilai-nilai moral seseorang. Ya, jadi misalkan begini, seorang guru itu dalam sebuah kepanitiaan, dalam kepanitiaan itu ada bendahara, ada ketua dan seterusnya. Nah, satu saat harus membuat laporan memang harus dibuat seharusnya laporan yang terbaik. Tetapi sang bendahara mungkin harus membuat laporan yang dimanipulasi, mungkin bisa begitu, karena mungkin tekanan dari temannya, gitu kan. Nah, ketika tekanan seperti ini, maka dia harus membuat sebuah laporan yang sebenarnya dari segi akurasi tidak seperti itu. Laporannya pasti laporan yang fiktif pada akhirnya. Ya, dia membuat laporan seperti itu karena tekanan-tekanan dari rekannya. Satu sisi dia harus membuat laporan untuk sekolah, tapi satu sisi mungkin tekanan dari temannya membuat dia harus seperti itu. Nah, kita kalau untuk kasus-kasus seperti ini memang juga harus hati-hati terkait yang seperti ini. Nah, kita harus belajar juga dari faktor istilahnya faktor bujukan moral. Nah, apakah tekanan dari pihak luar itu mempengaruhi keputusan? Apakah ada ancaman atau iming-iming dari
pihak orang yang melakukan itu, sehingga nanti kalau kita membuat keputusan kita itu ya harus melihat konteks ini, orangnya dalam situasi seperti apa gitu. Kemudian apa sebenarnya motivasi dan tujuannya di balik bujukan tersebut? Apakah bujukan tersebut berorientasi pada keputusan pribadinya, dia hanya mencari keuntungan pribadi, ataukah itu untuk kepentingan kelompok, ataukah itu untuk kepentingan lembaga atau sekolah? Maka satu persatu itu harus diteliti supaya kalau mengambil keputusannya juga keputusan yang terbaik. Berikut, setelah melihat itu kita harus membuat sebuah pertimbangan keputusan yang harus diambil. Keputusan utama apa yang harus diambil atau dibuat? Apakah keputusan tersebut nanti melibatkan pertentangan antara nilai dengan kewajiban moral? Itu. Lalu yang kedua, berikutnya kita juga harus membuat semacam analisis konsekuensi dari sebuah keputusan itu, atau mungkin opsi-opsi yang kita ambil. Maksud saya, dari keputusan itu nanti muncul dampak-dampak enggak? Dampaknya itu lebih terarah dampak yang negatif atau dampak yang positif. Nah, kita harus melihat itu juga supaya nanti keputusan kita juga tidak keliru. Kalau dampaknya negatif, pasti kita juga harus mempertimbangkan banyak hal supaya nanti keputusan ini jangan membuat orang yang nanti terdampak dari keputusan ini semangat terpuruk, tidak seperti itu juga. Nah, itu kemudian setiap keputusan memang kita tidak bisa sendiri, kita bisa juga meminta pertimbangan pihak ketiga. Pihak ketiga yang kita harapkan nanti, maksud saya, bisa memberikan masukan, memberikan ide-ide yang mungkin bisa melengkapi sehingga keputusan kita itu lebih akan katakan lebih baik lah keputusannya begitu. Kenapa tidak? Kalau pihak ketiga bisa memberi masukan, bisa kita ambil masukan-masukan itu. Maksud saya, dengan hadirnya pihak ketiga, masukan-masukan itu harus masukan yang netral, masukan yang netral begitu. Jadi pihak ketiga yang kita perlukan. Nah, lebih lanjut untuk hal seperti ini, kita memang mencoba melihat kasus itu harus dalam skala luas masyarakat, bukan hanya melihat individu per individu, tapi skala yang luas. Dalam hal ini juga saya mencoba juga melihat seperti ini, melihat rasa keadilan lawan rasa kasihan. Hal-hal yang seperti ini kita coba harus timbang-timbang terlebih dahulu. Ya, maksud saya begini, jangan yang nanti yang domain kasihannya kalau mengambil keputusan, tapi bagaimana kasihan ada, tetapi juga nilai-nilai keadilan itu juga tetap harus ada. Bagian yang lain yang juga masih perlu itu bicara soal kebenaran lawan dengan kesetiaan. Yang namanya kesetiaan itu penting, itu kita tetap harus kedepankan. Lalu dalam memutuskan, kita tidak hanya berbicara untuk kepentingan hari ini, kepentingan sesaat, tapi sebuah keputusan itu harus mempertimbangkan hari ini, esok, dan jangka panjangnya itu seperti apa. Jadi kalau keputusan hanya sifatnya sesaat, barangkali ya memang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kalau keputusan jangka panjang, efeknya nanti seperti apa, itu kan lembaga bisa melihat bahwa keputusan ini keputusan yang memang bisa dikatakan bisa membawa lembaga itu ke sebuah lembaga yang baik gitu. Kemudian kita juga harus memperhatikan prinsip berpikir itu berbasis hasil akhir, baik tidak baik, dampaknya apa, semua menjadi pertimbangan. Jadi baik tidak baik, dampaknya semuanya menjadi pertimbangan. Kita juga harus berpikir berbasis pada aturan-aturan yang berlaku, seperti yang bagian pertama saya sampaikan. Kita bekerja berdasarkan aturan. Dan bagian terakhir, berpikir berbasis rasa peduli.
kita juga terkait dengan ini juga rasa peduli tetap harus ada, tetap kita kembangkan. Nah, terkait dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi, itu yang bisa saya jelaskan. Oke, Ibu. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau dilema etika tadi, Bapak mempertimbangkan 3 prinsip ya Pak ya. Yaitu yang pertama, Bapak berpikir dengan melihat aturan lembaga, lalu berpikir berdasarkan hasil akhirnya bagaimana Bapak pertimbangkan itu, dan yang juga Bapak mempertimbangkan berpikirnya tentang rasa peduli juga ya Pak ya. Jadi situasional dari 3 itu Bapak jalankan 3-tiganya. Lalu Pak, adakah prosedur atau langkah-langkah yang biasanya Bapak lakukan sebelum membuat keputusan Pak? Yang pertama, saya mencoba menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk didengar masalahnya apa. Kita coba hadirkan mereka. Lalu yang kedua, kita mencoba melihat atau menentukan apa yang menjadi penyebab permasalahannya. Berikutnya, kita juga akan melihat mendata siapa pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Kemudian kalau sudah itu kita lakukan, saya akan mencoba mendiskusikan dengan warga sekolah, terutama yang memang bisa dimintai pertimbangan-pertimbangan terkait dengan itu. Lalu saya mencoba membuat beberapa solusi untuk membuat keputusan. Dan sebelum mengambil keputusan, seperti tadi saya katakan juga, kalau mau mengambil keputusan itu ditimbang-timbang dulu. Kira-kira seperti apa? Nah, kalau memang sudah bisa diambil sebuah keputusan yang nanti bisa dirasakan, katakanlah kalau bicara soal keadaan bisa dirasakan berbagai pihak atau bisa diterima oleh mereka dengan baik, baru kita nanti mengambil sebuah keputusan. Setiap keputusan itu saya juga selalu mencoba bawakan dalam doa sebelum mengambil keputusan. Saya orang beriman, jadi kalau saya mau mengambil keputusan itu, saya percaya bahwa Tuhan itu akan hadir bersama-sama. Jadi kalau keputusan itu dikeluarkan, keputusan itu ditetapkan, harapan saya itu bahwa keputusan itu keputusan yang memang karena juga dari Tuhan, saya sebagai sarana atau sebagai alatnya. Kemudian mengidentifikasi masalah, mengklarifikasi tujuan khusus yang diinginkan, memeriksa bagian yang memungkinkan untuk mencapai tujuan dan melakukan keputusan. Itu yang saya lakukan terkait dengan itu, dan bagian terakhir baru melakukan diskusi dengan pihak terlibat untuk mengambil keputusan yang begitu ya Pak. Jadi ada langkah-langkah yang Bapak lakukan sebelum membuat keputusan dan tidak langsung diselesaikan pada saat itu juga ya Pak ya. Jadi memang Bapak mencoba mendengarkan dulu permasalahan yang sedang terjadi, misalnya di antara pihak-pihak yang sedang menghadapi permasalahan ya Pak ya. Lalu Bapak bawa juga dalam doa tadi, kemudian juga mencari pandangan dari orang-orang terdekat yang ada di sekolah ini yang Bapak percaya bisa memberikan masukan yang baik. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan dilema itu? Iya. Pertama, saya mencoba memahami konteks masalahnya itu apa. Lalu kita cari fakta, data, kita kumpulkan semua informasi yang relevan untuk pengambilan sebuah keputusan. Kemudian kita mencoba menelaah kira-kira siapa yang terlibat, apa urgensinya, urgensi kasus dilema itu, dan maksud saya dilakukan pengambilan alternatif untuk diskusi. Nah, kemudian setelah itu kita mencoba melakukan evaluasi dan refleksi. Evaluasi refleksi itu mempertimbangkan jangka panjang. Evaluasi dampak keputusan dalam jangka panjang, bagaimana hal itu akan mempengaruhi reputasi dari nilai-nilai. Kemudian
refleksi pribadi itu saya mencoba menanyakan kepada diri saya sendiri. Maksud saya begini, kalau itu terjadi pada saya, keputusan itu dampaknya ada pada saya, kira-kira seperti apa? Nah, kalau saya memang merasakan itu sudah bisa masuk, baru saya mengambil sebuah keputusan. Tapi kalau saya sendiri merasakan kalau keputusan itu saya ambil itu seperti saya rasakan malah justru nanti menjerumuskan, mungkin itu menjadi pertimbangan juga bagi saya. Maka saya mencoba refleksi pribadi juga kira-kira begitu. Kemudian baru mengambil keputusan secara bijaksana dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat. Dan terkait ini juga kita juga tetap meminta pandangan, masukan dari pihak yang terkait yang berkompeten di bidang. Kita juga minta pihak-pihak yang punya kompetensi, punya kemampuan untuk memberi masukan terkait dengan itu. Jadi yang Bapak anggap efektif tadi, Bapak kumpulkan dulu fakta-fakta yang relevan ya Pak ya. Lalu siapa saja yang terlibat, kemudian Bapak melihat jangka panjangnya seperti apa, kemudian Bapak melakukan refleksi diri tentang apa konsekuensi dari keputusan yang akan Bapak ambil. Kemudian Bapak juga mencari orang yang kompeten di bidang permasalahan tersebut yang bisa memberikan masukan atau solusi ya Pak ya. Nah, lalu Pak, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Mencari keputusan yang terbaik itu gampang susah. Kenapa? Karena terkadang semua orang tuh merasa benar. Semua orang tuh pasti kalau dibilang salah pasti tidak mau, walaupun sebenarnya mungkin salah gitu. Jadi itu menjadi kendala juga bagi saya kalau orang selalu mengatakan baik. Kalau kita pengennya kalau orang datang kepada kita menyelesaikan masalah itu kan, kalau salah ya ngomong saja lah salah gitu. Tetapi kan kenyataannya tidak. Selalu mengatakan saya yang benar begitu. Lalu keputusan yang kita ambil itu kadang-kadang berbenturan dengan aturan-aturan yang berlaku. Keputusan itu kadang-kadang juga berbenturan dengan lembaga. Nah, kalau kita mungkin lembaga yayasan misalkan begitu kan. Jadi kadang-kadang ini menghambat kita di dalam mengambil sebuah keputusan karena aturan tadi. Yang lain yang sering juga saya rasakan, kita ini sering dianggap mengistimewakan. Kita ini sering dianggap memihak kepada salah satu pihak. Padahal dalam pelaksanaan itu sebenarnya kita sudah mencoba netral. Orang masih berpandangan, oh itu kan masih saudaranya ini, oh itu kan masih kelompoknya. Dan pandangan-pandangan seperti itu sering saya hadapi ketika saya harus mengambil sebuah keputusan. Namun demikian bagi saya tidak melihat semua itu. Bagi saya berjalan profesional. Apa harus saya katakan? Kalau aturannya mengatakan begini dan saya melihat berdasarkan data fakta bahwa memang salah, yang salah saya katakan salah, yang benar saya katakan benar, sehingga keputusan saya memang keputusan tidak dipengaruhi oleh apa. Jadi itu yang menjadi tantangan bagi Bapak ya. Kadang-kadang orang yang sedang dalam masalah itu ingin selalu dibenarkan ya Pak ya, tidak mau disalahkan. Terus juga menjadi tantangan adalah keputusan yang berbenturan dengan aturan ya Pak ya, adanya aturan-aturan yang harus kita jalankan dan kita taati. Kemudian juga tantangannya adalah tadi dianggap memihak, padahal sudah memposisikan diri sebagai pihak yang netral, tapi masih saja dianggap sebagai memihak salah satu pihak itu Pak ya. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika Pak? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki waktu tertentu Pak untuk menyelesaikan? Ya, sebenarnya terkait dengan itu saya sudah coba sampaikan pada pertanyaan saya terkait dengan langkah-langkah prosedur yang tadi itu sudah saya sampaikan. Namun demikian saya kalau menyelesaikan masalah itu kalau dari maksud saya segi urgensinya, kalau memang itu membutuhkan cepat
mungkin urgensi sekali dan bisa diselesaikan di tempat, saya coba langsung selesaikan. Ya, tidak harus menggunakan langkah-langkah yang begitu panjang, tetapi kalau memang kasus itu kasus yang berat, yang memang menuntut itu, ya semua harus diikuti, maksudnya prosedurnya, langkah-langkahnya, tahap-tahapnya tetap harus kita ikuti supaya nanti keputusannya keputusan yang bisa diterima semua pihak. Jadi kita kalau memang urgen bisa diselesaikan di tempat dan sederhana persoalannya, selesaikan gitu, Bu. Baik Pak, jadi tergantung dari urgensi dan kompleksitas dari permasalahannya ya Pak ya. Jadi dari semua yang Bapak sampaikan tadi, adakah faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, bagi saya hadirnya warga sekolah, stakeholder, rekan-rekan kerja, mungkin masyarakat sekitar, atau orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan, pengembangan pendidikan, itu sebagai suatu sarana membantu saya. Dan bagi saya mereka semua adalah tangan yang baik yang bisa mempermudah saya di dalam melaksanakan tugas-tugas saya, pengambilan keputusan. Saya jujur kalau tanpa Bapak Ibu guru dan Pak karyawan, juga tanpa masyarakat sekitar, saya bukan siapa-siapa. Jadi yang mempermudah saya adalah kehadiran mereka, komitmen mereka, kesetiaan mereka dalam menjalankan tugas-tugas, sehingga apa yang saya lakukan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Setiap mengambil keputusan semuanya dipermudah karena situasi yang seperti itu. Ya, baik Pak, baik sekali. Pembelajaran juga bagi saya apa yang sudah Bapak bagikan tadi. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Bagi saya pengalaman itu guru paling baik. Jadi ketika mengambil keputusan, saya belajar bagaimana menghadapi banyak orang dengan segudang problem yang kadang-kadang harus diselesaikan cepat, mungkin diselesaikan butuh waktu. Bagaimana saya belajar membangun komunikasi dengan mereka, saya mencoba memahami karakter orang per orang, kemudian saya dihujat-hujat orang misalnya begitu. Itu semua sebuah pengalaman yang baik bagi saya. Dan ketika harus dihujat-hujat orang itu, saya bagaimana harus menghadapi. Ternyata itu semua butuh belajar, butuh pembelajaran yang baik. Ternyata begitu dihujat-hujat orang, saya juga belajar bagaimana caranya menghadapi orang seperti ini, yang tentu tidak juga kalau dihadapi hujat-hujat orang kita kembali menghujat, ternyata tidak. Jadi proses pengalaman itu ternyata membuat saya bisa menghadapi berbagai persoalan menurut karakternya, menurut situasinya, dan berbagai cara bisa saya lakukan. Itu semua dari belajar pengalaman dari yang Ibu tanyakan tadi. Baik sekali Pak ya, jadi memang pengalaman adalah guru terbaik. Dan terima kasih Bapak sudah berbagi pengalamannya, sehingga saya pun bisa mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman yang sudah Bapak lalui. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya bagi saya untuk belajar banyak dari Bapak. Semoga nantinya ke depannya saya bisa banyak belajar dan mengambil teladan dari Bapak tentang bagaimana caranya mengambil keputusan yang baik. Begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Sehat selalu. Pasti Pak sangat bermanfaat. Sukses juga untuk Bapak. Terima kasih. Terima kasih.